pagi. Apa kabar hari ini? Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa hari ini. Agus Tidak Tasya Gelobudak. Hadir, Pak. Esther Regina Babu Fiona. Hadir, Pak. Lydia Ayelia Selaka. Hadir, Pak. Fredrik Yusuma Alion. Hadir, Pak. Hadir. Vincentia Magdalena Magi. Hadir, Pak. Yohanes Ola. Hadir, Pak. Joseph Agung atau Gabawan. Hadir, Pak. Baik, terima kasih semua ya. Ya. Baik. Sebelum kita maju ke pembelajaran kita selanjutnya, Bapak Guru mengajak kita semua berdiri. Memimpin kita dengan doa. Saya, Pak. Oke, silakan. Siap. Mari kita siapkan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dan Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, dan dalam Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita maju ke pembelajaran berikut, untuk membangkitkan rasa kebanggaan kita terhadap tanah air, kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan, satu orang angkat. Garuda Pancasila. Tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anakku sekalian, ini hari kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, sebelum kita melihat kelanjutan pembelajaran kita, tentunya ada tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran tersebut. Kita lihat ada dua tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajaran? Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Mengidentifikasi bagian apa? Tubuh tumbuhan. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Baik, tentunya kita di rumah itu, di rumah itu kita lihat berbagai macam tumbuhan yang ada di lingkungan kita ya. Di lingkungan rumah,
lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pak Guru bertanya dulu, siapa yang pernah menanam tumbuhan? Angkat tangan. Yang pernah menanam tumbuhan. Tumbuhan apa yang kamu tanam? Ujar. Ujar, tumbuhan apa yang kamu tanam? Bunga. Selain bunga apa lagi? Buah. Hah? Buah. Tumbuhan apa? Buah. Buah-buahan seperti apa? Jeruk, markisa, jambu, ya, itu adalah tumbuhan yang kalian tanam. Baik anak-anakku sekalian, tumbuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia tidak bisa hidup. Betul tidak? Betul. Setiap hari kamu makan apa? Nasi. Nasi itu dihasilkan oleh tumbuhan apa? Padi. Padi. Nasi. Selain nasi, jagung. Nasi jagung. Selain itu ada buah-buahan lagi seperti yang kalian sebutkan tadi. Ubi. Pisang. Mangga. Alpukat. Kalau tomat itu sayur-sayuran atau buah-buahan? Sayur-sayuran. Baik. Nah, kita sudah melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Maka sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bagian-bagian dari apa? Bagian-bagian dari tumbuhan ya. Perhatikan gambar yang ada ini. Tentunya gambar ini kamu sudah pernah lihat ya? Sudah pernah lihat ya? Hujan. Tumbuhan apa ini? Malaysia. Tumbuhan apa? Tomat. Tumbuhan tomat. Coba kamu perhatikan baik-baik. Tumbuhan tomat ini dia memiliki apa saja? Bagian-bagiannya apa saja yang kamu lihat? Akar, batang, daun. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Jadi terdiri dari akar, batang, daun, bunga dulu baru buah. Ya. Jadi akar, batang, daun, bunga baru buah. Baik. Kita sudah lihat bagian-bagian dari tumbuhan. Nah sekarang selanjutnya kita akan melihat fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut ya. Ya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Gambar apa ini kamu lihat? Akar ya. Ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki, tadi kita sudah sebut, memiliki daun, batang, dan akar, bunga dan buah, sehingga menghasilkan sendiri dengan menggunakan klorofil. Klorofil atau zat hijau daun. Untuk menjalani proses apa? Proses apa? Proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Oke. Nah sekarang kita lihat bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu akar. Yang pertama itu apa? Akar. Di situ kamu lihat gambar itu
akar terdiri atas rambut atau bulu akar dan tulang akar. Bulu akar berfungsi untuk apa udah? Menyerap air dan mineral dari dalam tanah pertumbuhan. Menyerap air dan mineral dari dalam tanah ketumbuhan tersebut. Jadi tanpa akar tumbuhan bisa hidup atau tidak? Tanpa akar tumbuhan tidak bisa hidup. Tanpa akar tumbuhan tidak bisa hidup. Akar itu dia punya fungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Selain dia menyerap air, dia punya fungsi apa lagi? Memperkokoh tumbuhan sehingga diterpa angin itu dia tidak berdiri ya, tidak tercabut. Coba kau bayangkan, coba kalian bayangkan ya, kalau tumbuhan itu tanpa akar, ketika diterpa angin dia akan apa? Tumbang. Akan tumbang. Jadi akar itu memiliki fungsi seperti itu. Jadi menyerap air dan mineral dari dalam tanah tumbuhan. Lalu di situ kita lihat tudung akar berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah ya. Menembus tanah. Selanjutnya ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil, tumbuh di pangkal batang. Tumbuh di pangkal batang seperti gambar di papan ini. Sudah lihat? Seperti pada gambar ini. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Kamu sudah lihat tidak tumbuhan tersebut? Sudah. Dari awal aku sudah katakan bahwa tanpa tumbuhan manusia bisa mati. Kamu makan apa? Padi dan jagung. Nah sekarang di situ dia katakan bahwa tumbuhan berakar serabut contohnya seperti apa? Rumput. Apa lagi? Padi, jagung, tebu, dan bambu ya. Oke. Itu akar apa? Akar apa? Ini gambarnya. Ini akar serabut. Ya, sudah lihat? Oke. Tentunya di rumah juga ada tumbuhan seperti itu ya. Atau siapa yang orang tuanya petani? Orang tuanya petani itu tentunya orang tua biasanya menanam padi dan jagung untuk kelangsungan kehidupan kita ya. Oke, yang berikut kita masuk tentang akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama, kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar-akar lainnya merupakan cabang dan akar tunggang. Contohnya tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jeruk, tomat, durian. Di situ kita akan melihat fungsi dari akar. Dan sebab guru sudah katakan dari awal bahwa tanpa akar itu tumbuhan tidak bisa hidup. Yang pertama fungsi akar yang pertama itu menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Yang keempat di antara semua tumbuhan yang menyimpan fungsi dari apa tadi? Akar. Menyimpan cadangan makanan itu ada pada tumbuhan apa? Ubi. Singkong ya? Iya. Ya, ubi. Kita bilang ubi. Singkong.
Kamu sudah pernah lihat? Sudah. Kita punya apa? Kita biasa menyebutnya ubi kayu. Ubi kayu, singkong tadi itu ubi kayu. Itu dia menyimpan cadangan makanan pada apa? Pada akar. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan lihat selanjutnya kita akan lihat batang. Lihat tentang apa? Batang. Sudah pernah lihat batang pohon? Sudah. Ada pohon yang batangnya besar sekali. Ada pohon yang batangnya kecil seperti batu bintang. Baik. Yang kedua kita lihat tentang batang. Jadi tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya batang tumbuhan tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhan berlawanan dengan akar. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Dengar pembelajaran baik-baik. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Ini kita lihat pada batang tumbuhan, dia berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang tumbuhan, tunas-tunas cabang dan ranting. Sudah pernah lihat ranting pohon? Sudah pernah lihat ranting pohon? Sudah. Dia perhatikan di sini ada ranting, ada batang, ada ranting ya. Kamu bisa mati gambar ini tidak? Bisa ya? Ini batang, lalu dia punya cabang dan ranting-ranting yang kecil. Baik. Oke, jadi batang tumbuhan itu ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil ya. Nah, kita lihat yang berikut. Batang berkayu. Batang berkayu keras pada umumnya banyak yang tinggi dan besar. Maka kayunya ada yang digunakan untuk membuat rabot. Seperti apa? Lemari, meja, kursi, perahu. Itu batang kayunya sangat keras. Dia memiliki kambium ya, memiliki kambium yang berfungsi membentuk kayu dan kulit kayu. Kamu sudah pernah lihat pohon jati? Sudah pernah lihat pohon jati? Sudah. Ya. Kita dulu itu kita punya orang tua atau sekarang itu kita punya orang tua banyak menanam pohon apa? Jati ya, jati. Untuk keperluan buat meja, buat kursi, buat pintu dan sebagainya. Baik. Jadi di situ ada pohon jati, mangga, jambu bata dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita masih di batang. Oke. Kita lihat selanjutnya. Kamu perhatikan tumbuhan apa ini? Jambu. Batang rumput tidak berkayu, berluas-luas, berongga. Contohnya batang padi, jagung, dan rumput-rumputan ya. Jadi tumbuhan dengan batang rumput pada umumnya pendek. Kita lihat padi ya. Padi di sawah, di ladang itu pendek. Jagung juga tinggi tidak seberapa.
itu batangnya berwas-was ya. Selain padu, batang berwas-was itu apa lagi? Tebu. Apa lagi? Bambu. Oke. Sekarang kamu perhatikan ini. Tumbuhan apa ini? Ini tumbuhan pisang ini batangnya basah, mudah dipotong. Batangnya basah dan mudah dipotong. Batangnya tidak keras dan dia berair. Dan berair ya. Nah, tumbuhan dengan batang basah umumnya pendek, tidak setinggi pohon kayu. Contohnya pohon pisang, bayam, apa ya, pacar kayu dan kangkung. Banyak tumbuhan itu. Kita lihat. Tentunya di sawah juga ada ya. Ada. Ya. Oke, kita lanjut. Kita pindah. Ya, kita lihat dulu kegunaan dari batang tadi ya. Kegunaan batang. Yang pertama, mengangkut air. Sudah. Perhatikan di sini. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bibit. Yang kedua, pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Yang ketiga itu apa? Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang berikut, tempat menyimpan cairan makanan. Ya, kita haus, kita potong batangnya lalu kita makan. Rasanya bagaimana? Manis ya? Manis kalau tebu. Oke, sekarang kita pindah di daun. Kamu lihat daun apa itu? Amati gambar itu. Daun apa? Janda bolong. Daun bunga ya? Daun bunga. Janda bolong. Oke, kita lihat bentuk daun bermacam-macam. Bagaimana dengan strukturnya? Bagian daun terdiri atas apa saja? Coba perhatikan di situ. Bagian daun akar. Oke, kamu minta olah, berdiri petik salah satu daun. Pergi keluar, petik daun salah satu daun yang ada di luar. Cepat. Oke. Daun apa? Yang kalian sebutkan tadi itu ada bagian daun itu terdiri dari tangkai. Ini tangkainya. Setelah tangkai apa lagi? Helai daunnya. Iya, helai daun tangkai, helai daun, ini helai daunnya. Sudah lihat? Setelah helai daun, tulang daun ini yang di tengah ini. Sudah lihat? Tulangnya ada di tengah seperti ini kan? Kalau kamu di bawah ikan itu kan tulang tengahnya ada tak? Itu seperti ini. Tulang daun. Helai daun dan juga tulang daun. Oke, sekarang daun tumbuhan umumnya berwarna apa? Berwarna hijau. Berwarna hijau karena di dalam itu terdapat zat hijau daun.
Saat hijau daun atau apa? Klorofil. Atau apa? Klorofil. Saat hijau daun atau klorofil. Ya. Saat hijau daun atau klorofil. Saat hijau daun ini dapat menyebabkan tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Melakukan apa? Fotosintesis. Fotosintesis dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Oke, tepuk tangan. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Dengan sinar matahari. Oke. Fotosintesis. Jadi tumbuhan itu dia mengandung zat hijau daun dan dapat membuat makanan Sendiri. Dia membuat makanan sendiri. Itu kelebihan dari tumbuhan. Bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Kenapa? Karena di dalam zat hijau daun itu ada klorofil. Zat hijau daun tadi itu, sehingga dia bisa membantu untuk proses pembuatan makanan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pindah di mana? Bunga. Warna apa di situ? Kuning. Bunga berwarna kuning. Jadi kita lihat bunga ya. Tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, daun, juga memiliki apa? Bunga. Memiliki bunga. Jadi alam ini sangat indah dan nyaman ketika tanaman sedang berbunga. Ketika tanaman sedang apa? Berbunga. Tanaman sedang berbunga. Ketika tanaman sedang berbunga. Tanaman sedang berbunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Bunga memiliki warna beraneka ragam. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Ada bunga yang berbau tidak? Ada. Contohnya apa? Mawar. Mawar. Selain mawar, Tai ayam. tai ayam. Bunga tai ayam. Selain itu bunga apa lagi? Bunga apa? Melati. Baik. Oke. Itu bunga yang memiliki bau ya? Oke, bunga. Bunga juga memiliki beraneka ragam warna ya? Beraneka ragam warna. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu tangkai, kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Nanti kamu lihat di situ, kamu punya buku itu ada gambar bunga ya. Ada gambar apa di situ? Bunga. Di situ akan menjelaskan tentang apa tadi? Kamu sebut tadi. Menjelaskan tentang apa? Kelopak, apa lagi? Mahkota, putih, dan benang sari. Oke. Sekarang kita lihat masing-masing bagian dari bunga tersebut. Yang pertama, perhatikan di situ. Nah, di gambar situ atau di papan situ. Tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Lihat di gambar situ, di buku siswa di situ. Perhatikan di buku siswa. Oke. Selanjutnya air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Sudah? Yang berikut kelopak bunga.
semisal kelopak bunga. Ya, ini. Sudah lihat? Oke. Kita perhatikan di papan interaktif. Perhatikan juga dengan di buku siswa itu. Oke. Kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Kuncup. Berarti belum mekar ya? Ya, Pak. Masih terbungkus sih. Masih kuncup. Selanjutnya, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang dapat berwarna dan dapat menarik serangga. Dan dapat menarik serangga ya. Oke. Putih dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Itu penjelasannya itu ada pada buku siswa. Kamu lihat. Sudah? Oke. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Putih merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membuat biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunan jadi bertambah banyak. Oke, lanjut. Coba kamu lihat ini, buah apa? Di rumah kalian ada tidak tanaman ini? Ya, di rumah kalian ada tanaman pepaya ya? Pepaya. Pepaya. Tanaman pepaya. Kita lihat buah ya. Buah apa ini? Buah pepaya. Buah pepaya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Melindungi biji. Berarti biji ada di mana? Ada di mana buah? Di dalam buahnya. Tidak digambarkan di sini. Tidak asing lagi tumbuhan itu, pepaya itu. Dia ada di dalam buah ya. Jadi buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan membungkus dan melindungi biji. Pada bagian putih yang berada di struktur bunga ada 3 bagian putih, yaitu kepala putih atau stigma, tangkai putih atau stilus, dan bakal buah yang disebut apa? Yang disebut apa? Ovarium. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Jadi kalau di dalam buah pepaya itu, biji itu, kalau pepaya itu belum matang, masih muda, itu biji di dalam warnanya apa? Putih. Setelah dia sudah matang, kita buka untuk makan, bijinya berwarna hitam. Oke, kita lihat yang berikut fungsi dari biji. Kita pindah ke biji. Kita ambil contoh pepaya. Biji berfungsi dari biji tumbuhan, yaitu menyimpan cadangan makanan, lalu alat perkembangbiakan dan pembentukan tumbuhan baru. Pepaya itu ditanam menggunakan apa? Biji. Pepaya ditanam menggunakan apa? Biji ya. Oke. Tanam menggunakan biji. Kita lihat di situ. Biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup.
biji tertutup. Kalau biji terbuka itu contohnya apa? Mente. Jambu mente. Selain jambu mente, Kemiri. kemiri. Oke. Ketika kita tanam, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Pak. Iya. Pak Guru, biji tertutup dan terbuka itu bagaimana? Biji terbuka itu ketika kita tanam itu, ketika muncul di atas permukaan tanah itu dia berkecambah. Berkecambah. Ini batu gambar ya. Ini, perhatikan di sini. Ini tanah. Tanah, dia tumbuh ya. Dia tumbuh. Dia tumbuh, dia punya daun. Daun. Nah, di sini ada muncul kecambahnya. Kecambah. Ini dia punya daun. Dia akan muncul kecambahnya di sini. Sudah pernah lihat biji jambu mente? Sudah. Sudah pernah lihat jambu mente tumbuh? Sudah. Jika muncul di atas permukaan tanah itu dia berkecambah. Kecambah dua ya. Jambu mente, kacang tanah, kemiri, tumbuhan. Yang kita sebut tumbuhan berbiji apa? Berbiji kecambah. Berbiji kecambah. Jadi kita lihat biji dibedakan menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Biji terbuka juga disebut apa ini? Disebut apa? Gimnospermoid. Gimnospermoid. Dan tumbuhan yang berbiji tertutup disebut bakal buah. Sedangkan biji tertutup disebut apa itu? Siapa bisa baca? Oke. Jadi tumbuhan berbiji tertutup dan memiliki bunga. Kita lanjut. Ini nanti pulang. Selanjutnya, oke. Selanjutnya ada apa ini? Coba kamu lihat di papan. Tumbuhan dan bagian-bagiannya. Tumbuhan dan bagian-bagiannya. Oke, tumbuhan dan bagian-bagiannya. Kita lihat dulu. Setelah itu baru kalian menyelesaikan LKPD ya. Coba perhatikan ini. Ini gambar apa? Bunga. Bunga ini fungsinya untuk apa? Menarik serangga. Menarik serangga, menyukai nektar untuk penyerbukan. Oke, lalu kita pindah. Gambar yang berikutnya apa? Daun. Daunnya. Bunga sudah tadi. Kita pindah. Daun. Untuk apa daun? Untuk membuat makanan. Yang berikut bunga daun, yang berikut batang ya. Batang. Batang ini oke, yang terakhir akar berfungsi untuk oke. Baik. Setelah kita belajar ini, di situ ada lembaran LKPD, buka di situ. Ini nomor 17. Sudah lihat? Sudah lihat? Oke.
diminta kalian mengerjakan tugas tersebut ya. Oke. Yang pertama itu tulislah bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan ada berapa? Ada berapa? 5. Lalu setelah itu nomor 2, yang pertama itu tulislah bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua apa fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Apa fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Jadi, kamu sebutkan, setelah itu fungsinya apa? Yang ketiga, apa fungsi cahaya matahari? Apa fungsi cahaya matahari? Lihat di situ. Apa fungsi cahaya matahari dalam proses fotosintesis? Dalam proses fotosintesis. Yang berikut, apa peran zat klorofil dalam proses fotosintesis? Apa peran zat klorofil dalam proses fotosintesis? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Sudah? Nomor terakhir ya. Nomor terakhir, tulislah secara lengkap bagian dari bunga. Tulislah secara lengkap bagian dari bunga. Ya. Masih semangat? Masih, Kak. Berdiri. Semua berdiri. Masih semangat? Masih, Kak. Tetap semangat. Oke, silakan. Oke. Baik. Kalian sudah mengerjakan? Sudah mengerjakan? Baik. Pekerjaan kalian dikumpulkan ya? Dikumpulkan. Maju satu-satu, kumpulkan di depan. Udah sampai dikumpulkan juga. Ya, kumpulkan. Satu. Oke.
Nanti sebentar baru kita lihat hasilnya bersama. Kita sudah lihat ya. Nomor satu tadi tentang bagian-bagian hubungan ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Seru. Pembelajaran tadi kamu ingat tidak? Ingat. Kita belajar tentang apa? Bagian-bagian Oke, baik. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik. Pembelajaran kita sampai di sini. Ada penugasan yang harus kamu kerjakan itu di halaman 18. Di halaman berapa? 18. Bantu kita dengan bimbingan orang tua, kakak, kamu bisa menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh Bapak Guru ya. Silakan kerjakan. Kita sebagai anak sekolah itu tugas kita itu apa? Belajar dengan rajin. Untuk meraih cita-cita, prestasi. Itu tujuan kita belajar. Jadi kita itu punya tugas itu untuk belajar. Makanya kalau datang di sekolah kita sudah tahu tugas kita adalah belajar. Jangan terlalu usia. Ingat belajar. Yang kedua, selalu jaga kebersihan ya. Selalu jaga kebersihan. Hindari hal-hal yang membuat kamu bisa sakit. Ketika kamu sakit, berarti dengan sendirinya pelajaran kalian akan tertunda. Ketinggalan materi nanti. Oke, baik. Sampai di sini, mari kita berdiri. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Amin. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan terpujilah kita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Saudara dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengisi ulang Pak. Selamat mengisi ulang teman-teman. Selamat siang. Besok datang lagi kita belajar ya. Ya Pak. Salam untuk orang tua. Ya. Oke.